Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, ketemu lagi di channel Dikir Wengi. Saya Kang Mufi, saya ditemani oleh Ketua Padepokan Dikir Wengi, Mas Irfan Maula. Oke. Setelah sekian lama kita tidak bertemu saya maksudnya. Di sini kebetulan saya jauh-jauh dari Klaten ke sini ingin berbincang-bincang sedikit tentang masalah Padepokan Dikir Wengi. Mungkin sahabat semuanya belum tahu sih apa itu Padepokan Dikir Wengi. Namanya kok Dikir Wengi ya Mas ya. Terus sejarahnya gimana, seluk-beluknya gimana. Mungkin kita akan mengulik sedikit tentang sejarah dan tujuan apa atau itu Dikir Wengi, atau komunitas atau konten kreator saja atau perguruan dan sebagainya. Di sini langsung saja Mas G. Sejarah Dikir Wengi. Mungkin nama dulu ya Mas ya. Kok dinamakan Dikir Wengi itu gimana Mas? Namanya kok Nama Hodam itu. kalau enggak nama-nama kodam gitu. Kok namanya Dikir Wengi Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas, filosofinya apa Mas? Kalau filosofinya di Dikir Wengi itu kan, kenapa kok namanya Dikir Wengi? Karena di rutinitas Dikir Wengi itu sendiri itu berbaur dengan membaca sholawat, zikiran, itu pun di waktu malam hari. Gitu. Jadi kan kalau setiap malam Sabtu kan di sini kan ada namanya acara itu mujahadah atau rutinan untuk menyambung silaturahim daripada anggota-anggota dari Dikir Wengi, dari Salatiga ataupun sekitaran kota Salatiga. Untuk namanya Dikir Wengi kan, kenapa kok namanya itu Dikir Wengi? Karena ya ngajak eling. Dikir itu kan mengingat. Jadi kan visi misi dari Dikir Wengi itu juga untuk mengingat di wengi kan keheningan atau kesunyian malam. Jadi mengingat di dalam kesunyian atau kasunyatan, kalau bahasa Jawanya itu kasunyatan atau kesendirian atau keheningan. Jadi di Dikir Wengi itu untuk mengingat di dalam kasunyatan seperti di dunia spiritual pada umumnya. Dan untuk lambang pun juga itu kan di sini kan ada tasbih melingkar itu kan wujud zikir. Jadi kan sholawatnya yang diputus-putus hurufnya itu ya Mas ya. Ya, itu kan ada lambangnya kan, ada sholawat yang diputus-putus. Ini kalau digabung kan bacanya kan menjadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena di Dikir Wengi kan rutinitas di zikir ini kan kebanyakan itu sholawat, seperti sholawat Ibrahimiyah, sholawat, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus siir dari sholawat dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Berarti filosofi Dikir Wengi itu adalah zikir itu adalah mengingat, dan wengi itu adalah keheningan, kasunyatan ya. Kan ada padepokan yang namanya Padepokan Kasunyatan Gitu. di daerah Solo kan ada. Berarti tujuannya itu adalah, kalau tujuannya Mas, kalau tujuan dari Dikir Wengi tersebut juga untuk pertama menambah tentang bagaimana caranya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu lewat sholawat zikirnya, dan tidak jauh dari materi-materi dari spiritual dan sebagainya. Oke Mas, ini kan saya juga bertanya-tanya, Dikir Wengi itu sebuah aliran atau komunitas atau majelis pengajian atau perguruan ilmu gaib Mas? Kalau untuk Dikir Wengi sendiri itu sebenarnya itu seperti kumpulan ya Mas ya. Komunitas, bisa disebut juga itu padepokan. Karena pertama di Dikir Wengi kan selain mujahadah, selain baca sholawat bareng-bareng, zikiran bareng-bareng, terus tahlilan dan lain sebagainya, itu kan buat mengisi acara biar manfaat di dunia maupun di akhirat. Pertama itu. Terus yang kedua kan tujuannya kan untuk mengenalkan bahwasanya itu gaib itu benar-benar ada. Makanya
lewat zikir kita, lewat saling mengingat Allah kan bagian kan Allah kan juga yang maha gaib. Iya. Jadi kan kalau zikir ini kan mengingatnya itu contoh, kalau mengingatnya terus cara belajarnya itu bagaimana kita belajar dari keilmuan-keilmuan yang gaib-gaib, terus yang di dunia maya lah, buat kita itu bahwasanya itu percaya bahwa yang gaib itu ada, terus yang maha gaib itu benar-benar ada, makanya dengan cara mengingat. Iya. Tujuan Tujuannya seperti itu guys. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya berdirinya Padepokan Zikir Wengi mas, sejatinya itu seperti apa mas? Kan netizen kan kebanyakan Zikir Wengi, namanya Zikir Wengi, tapi kok kontennya kok berbau mistis atau berbau supranatural, membahas tentang mediumisasi, atau kok kayaknya nggak nyambung sih. Mungkin netizen banyak yang bertanya-tanya soal itu mas gitu. Mungkin bisa dijelaskan tentang sejarahnya dulu mungkin mas. mungkin sejarah dari Zikir Wengi. Sejarahnya dulu bisa dijelaskan, terus nanti disinergikan dengan konten YouTube itu seperti apa, kok kontennya seperti itu, namanya Zikir Wengi. Jadi kan kalau sejarahnya itu Zikir Wengi itu awal mula dibuat atau mulai ada kumpulannya seperti materi-materi pembelajaran ilmu gaib, hikmah ataupun kejawen, itu karena di tahun 2016 bulan April, kalau tanggalnya saya lupa. Makanya kalau kan di setiap tahun itu kan berdirinya atau berdirinya 16 April berarti tahun 2016 April. Terus kok sejarahnya itu ya sih, jadi sebenarnya itu kan banyak teman-teman yang sudah ikut saya itu lama, seperti Mas Niam, Mas Danang, terus ada juga Mas Hikam dulu, terus Mas Ranggi, Mas Ageng, kan suka dengan hal-hal yang berbau spiritual. Ya benar, teman-teman semua ya. Nah, teman-teman kan banyak yang suka tentang dunia spiritual. Ya saya emang suka, terus saya suka juga, terus saya mendirikan sebuah padepokan atau komunitas bernamakan Zikir Wengi, karena saya suka zikir, saya suka sholawat, bahkan mau membuat namanya, bahkan logonya itu saya tirakati, jadi Puasai gitu. dikuasai selama 40 hari itu. Sebelum membuat namanya itu saya tirakati puasa bisu. Jadi bicara gitu kayaknya. ya, jadi puasa tapi tidak bicara, cuman diem aja gitu. Puasanya puasa biasa tapi tidak bicara sama sekali selama 40 hari. Terkecuali pas waktu sholat ya tetap baca doa dan lain sebagainya. Tapi setelah saya habis sholat tidak ngomong lah, tidak apalah sembarang-barang, penting yang tidak berhubungan dengan bicara. Tirakat itu seperti meriadoi ya mas. Iya, meriadoi sebuah tujuan. Jadi kalau menginginkan sebuah tujuan biasanya itu diriadoi dulu, entah itu puasa, entah itu amalan-amalan lainnya, entah itu wirid, seperti itu mungkin ya mas. Iya, terus saya kepikiran, saya suka zikir, saya suka zikir di tempat-tempat yang sunyi, saya suka keheningan. Kan bahkan Mas Danang kan kalau nyari saya kan mesti kan di daerah Senjaya. Saya mungkin Mas Danang kiranya saya di Senjaya. Emang saya suka sering di daerah Sendang itu sendirian karena sunyi, sambil pikiran, sambil ingat maha kuasanya Allah, terus ilmu-ilmunya Allah tentang di dalam dunia pergaiban ataupun itu kan itu. Terus logonya pun juga saya readoi selama 7 hari puasa muti, itu logonya. Karena logonya saya suka baca sholawat, terus berinisiatif untuk menambahkan sholawat. Itu sejarahnya. Kalau bintang itu maksudnya apa? Bintang 5 ini kan ya itu, jadi kan rukun kan mas, rukun Islam kan. Jadi tujuan kan ada zikir, terus ini ada kerisnya, terus ada
wengi kan. Itu kerisnya kayaknya pemegang jagat ya Mas. Iya, pemegang jagat. Jadi kenapa kok saya ambil kerisnya keris pemegang jagat, karena pemegang jagat tuh namanya kan unik gitu loh, pemegang Iya, iya. jagat. Jadi kan yang menguasai jagat. Jadi yang menguasai jagat itu ya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan salatnya inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan. Kalau bahasa Jawanya artinya wong akulan para malaikat wis sholawat kan gitu. Iya. Orang saya saja dan malaikat pun sholawat ya. Karena kan gitu. Hanya sholawat sama ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ juga ada tasbih ya Mas ya. Ada tasbih. Jadi kan tasbih ini kan juga kan lingkaran Mas. Lingkaran ini kan kalau orang yang mulai tasbih berzikir kan mulai dari sini, mulai dari awal kembali lagi ke awal mulanya kan gitu kan, belajar dari innalillah jika zikir. Jadi sangkan paraning dumadi. Kok kenapa kak juga ada kerisnya itu kan karena di zikir kan enggak hanya ilmu hikmah saja, tapi kejawen pun juga diajarkan di zikir. Yang penting tidak menyimpang dari aturan agama atau syariat agama. Karena saya orang Jawa, saya orang yang nasionalisme, saya orang yang cinta dengan NKRI. Ya. Saya imbuhkan dengan keris ini sebagai lambang Itu dari filosofi logo tersebut ya guys ya, dari dengan sholawat yang diputus-putus seperti raja, terus ada tasbihnya, ada bintangnya juga, dan ada kerisnya pemegang jagat. Itu semua ada filosofinya tersendiri, dan dibuatnya pun tidak langsung dibuat, tapi harus diriadui dulu ya Mas. Iya, melewati fase-fasenya. Jadi tidak langsung niat pengen buat langsung sih besok jadi enggak. Jadi kita berhati-hati gitu dalam melangkah itu, karena ini kan untuk ke depan Mas ya. Prinsip juga, jadi nggak asal. Ya, Mas. Oke guys, mengenai sejarah seperti itu, berdiri tahun 2016, dan saya mau cerita sedikit tentang masalah konten. Kenapa kok konten? Ini kan inisiatif saya sendiri, jadi yang memegang tentang permasalahan konten itu kan saya guys. Jadi di dalam Padepokan Dzikir Wengi tujuan inti adalah bersolawat untuk mengingat Allah, seperti halnya namanya Dzikir Wengi. Tapi di sisi lain ada pembelajaran tentang ilmu gaib. Jadi teman-teman kan suka ilmu gaib ya Mas ya. Itu untuk mendukung agar kita bisa adanya pengetahuan tentang gaib, pengetahuan tentang sesuatu yang semu atau tidak nyata tapi nyata. Nah, itu bisa membuat keyakinan kita, keimanan kita itu bertambah. Makanya belajar ilmu gaib itu penting banget, karena Tuhan kita Allah itu maha gaib. Jadi kita harus tahu sejatinya gaib itu apa. Kan di surat Al-Baqarah kan juga dijelaskan Mas. Wala la yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah kan gitu. Mungkin video tersebut bisa untuk selingan kita tentang Padepokan Dzikir Wengi tersebut. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Padepokan Dzikir Wengi itu adalah sebuah wadah sholawat atau wadah pengajian atau komunitas yang bertujuan untuk mengingat Allah dan bersolawat tadi Mas ya. Itu biasanya malam Sabtu. Mungkin sahabat semuanya belum tahu sejatinya Dzikir Wengi itu apa. Itu adalah majelis sholawat, dan ada plusnya itu adalah pembelajaran ilmu gaib, karena yang ikut berpartisipasi dalam Padepokan Dzikir Wengi itu adalah tokoh-tokoh spiritual juga. Jadinya kita saling silaturahmi, saling nyambung seduluran dengan adanya pembelajaran ilmu gaib. Jadi kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal Allah, lebih menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita. Jadi ada teori dan praktek, bukan sekedar teori saja. Di sisi lain
Mungkin ada tambahan-tambahan lagi seperti konten-konten menguak sejarah atau jejak leluhur, itu mungkin untuk selingan kita agar kita tahu sejarah. Kalau kita tahu sejarah, mungkin kita bisa menghargai sesuatu ya Mas ya. Itu penting banget, karena bukan hanya di Salatiga, mungkin ini kita khususkan di Salatiga dulu, bahwasanya tokoh-tokoh entah itu pahlawan, entah itu pahlawan, entah itu wali yang ada di Salatiga pun itu banyak orang yang nggak tahu. Maka dari itu kita selaku tim Padepokan Tikirongi untuk menguak sejarah-sejarah tersebut. Di samping itu ada selingan pembelajaran entah itu teori. Oke, mungkin seperti itu ya Mas ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar Mas. Ditulis kolom komentar apapun pertanyaannya, mungkin insya Allah kita jawab. Kalau enggak, kita nanti buatkan video ya Mas ya, video tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen atau para subscriber dan sedulur Tikirongi semua. Mungkin itu Mas, ada tambah lagi Mas? Udah ya Mas ya. Mungkin sedikit, sudah 18 menit sekitar. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka, share ke teman kalian, ke saudara kalian, dan jangan lupa kalau kalian ingin berlangganan video kami itu tekan tombol lonceng. Mungkin hanya itu Mas. Cukup sekian, saya Kang Mufi. Saya Irfan Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.